Ibu-ibu klik OK ya. Rapat ini sedang direkam. Ibu-ibu di sana klik OK. Baik. Sudah muncul di e-learning, e-learning. Di layar saya, layar ibu-ibu dan layar saya juga. Ini adalah hasil kuesioner yang sudah diisi. Jumlah responden saya tadi 177. Tapi ini jadi 175 karena ada 2 data tadi yang tidak mengisi secara keseluruhan sehingga saya delete datanya. Saya ingin membuat dari kuesioner ini penyajian data yang bentuknya bisa berupa diagram batang yang biru ini atau diagram lingkaran. Misalkan saya ingin mengolah data untuk lama menggunakan e-learning dari responden. Jawabannya berkisar dari lama penggunaannya dari 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, dan 3,5 tahun. Kita bisa membuat diagram seperti ini dari data yang sudah kita dapatkan di Excel. Caranya bagaimana? Ini saya copy di sheet lain dulu biar clear. Nah, datanya seperti ini. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Yang akan kita olah adalah data D ini dulu. Nanti kita bisa olah sampai R semuanya ini juga bisa. Data D ini kita blok ke bawah seperti ini. Kemudian, jangan diblok semuanya, sorry. Di blok yang hanya ada datanya saja. Kemudian kliknya data, advance. Nah, di kotak advance ini, sudah muncul ya kotak advance-nya, Bu. List range-nya itu adalah datanya. List range-nya ini adalah data yang akan diolah. Kemudian yang atas action ini silakan diklik yang dipindah ke yang copy to another location. Di sini. Nah, untuk copy to-nya ini kan list range-nya adalah datanya ini. Copy to itu adalah tujuan dari data yang ini ditaruh di mana. Copy to-nya misalnya yang baru saya taruh di sini. Sorry salah. Ini kan di ini yang list range. Kemudian yang copy to kita di bawahnya sini. Kemudian diklik yang unique record only. Nah, sehingga kita muncul lama penggunaan e-learning dalam tahun, dia muncul angka-angka yang semuanya ada di sini. Angka berapa saja? Angka 1, 3,5, 2,5, 3, dan 2. Angka ini kan belum urut. Angka ini bisa kita urutkan dengan cara memblok ini. Kemudian klik short. Ini kan ada short di atas sendiri. Di data tetap di data ada short. Kita urutkan dari terkecil sampai terbesar berarti A to Z. Klik yang atas ini. Ya, dia datanya urut dari 1 yang paling kecil sampai yang paling besar. 1, 2, 2,5, 3, dan 3,5. Nah, kita kan mau tahu mahasiswa yang menggunakan e-learning sudah 1 tahun itu berapa orang? Mahasiswa yang sudah menggunakan e-learning 2 tahun berapa orang? Dan seterusnya. Tidak mungkin kita menghitung manual, kecuali datanya sedikit. Kalau misalnya datanya banyak 177 seperti ini kan menghitung manual sangat butuh waktu yang lama dan ketelitian yang besar. Maka itu kita gunakannya
Fungsi dari Excel yaitu sama dengan count if, kemudian datanya, range ini datanya di mana? Kita bisa, kalau mau ke atas langsung Control Shift ya, langsung ke atas. Judulnya tidak usah, jadi kita kebawakan satu. Kemudian kita kasih dolar di depannya huruf masing-masing. Jadi D dolar, dolar. Artinya nanti ketika kita tarik ke bawah, datanya ini tidak akan bergerak atau datanya kita kunci. Sudah ini, koma, kemudian tujuan, apa namanya, kriterianya tadi angka-angka berapa saja. Jadi kita menjumlahkan yang jumlahnya satu ada berapa, yang jumlahnya dua ada berapa, dua setengah ada berapa, dan seterusnya. Jadi kriterianya ini kita blok juga, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, sudah muncul semuanya. Jadi, orang yang menggunakan atau mahasiswa yang menggunakan e-learning selama 1 tahun ada 13 orang, 2 tahun ada 86 orang, 2,5 tahun ada 32 orang, 3 tahun ada 35 orang, dan 3,5 tahun ada 8 orang. Nanti misalkan ibu-ibu, murid yang sudah bisa membaca secara baik berapa orang. Nanti terlihat misalnya ada di pertanyaannya ibu jadi terlihat. Oh, yang sudah baik dalam penalaran membaca berapa orang, yang sudah baik dalam hal kognitif berapa orang, motorik halus berapa orang, motorik kasar berapa orang, seperti itu. Jadi ini nanti kita bisa buat penyajian datanya bisa melalui diagram batang atau diagram lingkaran. Sekarang kita buat diagram batangnya. Caranya kita blok saja. Kemudian insert. Paling gampang adalah klik yang recommended chart. Jadi recommended chart ini diklik. Klik yang diagram batang ini. Jadi nanti per masing-masing lama pengalaman menggunakan e-learning akan muncul satu persatu beserta jumlahnya. Nah, awalnya kan seperti ini. Jadi, yang 1 tahun jumlahnya sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun, 2,5 sekian sampai 3,5 tahun. Ini kan belum muncul angka-angkanya yang 13, 86, 32 ini belum muncul. Kita dapat editnya di add chart element. Nah, di chart design ini kita bisa membuat data labelnya. Jadi bisa muncul orang-orang yang menggunakan e-learning selama 1 tahun ada 13 orang, 2 tahun ada 86 orang, 2,5 ada 32 orang, dan seterusnya. Atau misalkan kita mau tambahkan di bawahnya ada tabelnya juga bisa, data tabel. Nah, di sini juga bisa, misalnya menambahkan, oh yang 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, kita buat tabel di bawahnya ini bisa. Di otak-atiknya adalah di add chart elemen ini. Atau mau kita ubah-ubah jenis, apa namanya, tampilannya juga bisa, warnanya nggak selalu biru. Misalnya kita gunakan hitam seperti ini bisa. Gini juga bisa, terserah ibu-ibu desainnya seperti apa nanti. Kemudian, misalnya mau ngasih judul, itu ada di chart title. Chart title, kemudian misalnya judulnya mau di atas atau di bawah bebas. Misalnya judulnya mau di atas. Chart elemen, axis title. Lam,
Kita bisa nambahkan judul di sini. Lama menggunakan e-learning. Karena data saya ini e-learning. Kalau datanya ibu-ibu yang lain, judulnya boleh sesuai dengan kuesioner yang sudah disebarkan. Jenis hurufnya boleh diganti-ganti bisa. Misalnya warnanya disesuaikan, mau biru juga bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilan dalam bentuk tabel seperti ini pastinya akan lebih representatif dibandingkan hanya tampilan yang berupa tabel belum dibuat diagram batang seperti ini. Misal kita maunya persentase, Bu, yang sudah pakai 100%, apa 1 tahun itu berapa persen, 2 tahun itu berapa persen, itu juga bisa. Caranya adalah, ini kita total dulu ke bawah. Total itu di Excel sudah, ibu-ibu sudah aware menggunakan Excel apa belum, Ge? Total itu apa, rumusnya, Belum tahu. kemudian rata-rata Belum, Bu. apa, Belum, Bu. belum, Bu. Kalau total di Excel itu sum. Jadi Sum. kita bisa Yang jumlahkan saya ke bawah. kan Ya, ini tulisannya sum sum, jumlah. bacanya sum. Sum. Ya, Bacanya sam. jumlah. Ya, nanti Sam. setelah ikut kuliah teknik kan nggak bacanya sum lagi. Sum. Nah, misalnya sum ya, kita sum. Dari ini sama dengan sum, dari ini, kolom yang ini saya klik sampai ke bawah. Nah, jumlahnya adalah 174 responden. Kita mau presentasekan ini masing-masing. Kalau persentase berarti lama menggunakan masing-masing dibagi totalnya kan ya. Berarti sama dengan yang ini 1 tahun ini kan 13 orang. Berarti 13 per totalnya. Nih. Kita klik ke bawah. Totalnya ini kita dolar atau kita kunci agar pembaginya itu dia tidak berubah-ubah. Perbaginya tetap 174. Tapi yang lain ini biar bisa kita tarik ke bawah gini hasilnya benar. Nah, cara mengubah ini biar jadi persen, itu klik kanan, kemudian format cell, setelah itu percentage. Nah, ini jadinya nanti datanya persen. Mau 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma, terserah bebas. Ini saya pakainya desimal 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, jadinya kan dia berubah datanya menjadi data persen. Ini kan nanti mungkin ibu-ibu butuhkan untuk mendata siswa-siswa di sekolah. Kan kemarin sudah nyebar kuesioner. Kalau kuesioner itu tidak dilihat hasilnya, maka kan tidak ada apa namanya timbal baliknya. Bagaimana kita ke depan dalam memperbaiki misalnya sistem pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lain. Jadi kan harus ada datanya, kemudian datanya ini diapakan nih? Nah, contohnya adalah bisa dibuat tabel seperti ini. Kalau persen itu kan biasanya kita pakainya diagram lingkaran. Jadi kita bisa blok yang tahun penggunaan ini dan persennya. Jadi kita blok 2 ini saja. Karena ini kan bukan dalam persen, maka kita blok yang kolom B yang lama pengalaman ini dan yang D. Caranya sama, insert, kemudian recommended chart, kita pilih yang lingkaran. Nah, di chart design ini bisa macam-macam, bisa langsung muncul persenannya seperti ini, atau bentuknya lingkaran tapi di model grafik seperti ini juga bisa. Tergantung selera mau yang mana. Chart title-nya bisa diubah. Ini kan persentase lama menggunakan e-learning. E-learning itu kata asing sehingga kata asing ini kita cetak miring. Seperti ini.
Ini untuk satu kolom. Nanti kolom yang lain saya juga contohkan 2 atau 3 selanjutnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini Belum. atau langsung lanjut? Ibu Ulun belum ketemu lagi XL-nya. Excel-nya ada di formulir tadi, kemudian ada jawaban. Kalau belum diisi, Excel-nya tidak ada. Ada 2 Sudah jawaban, Bu. diisi atau Kayaknya belum? saya ada 2 jawaban. Abis itu klik yang mana Hmm. supaya jadi XL? Klik yang jawaban. Klik jawaban, Oke. Lihat tampilan spreadsheet. link ke Tampilan saya spreadsheet belum pindah. Saya ubah dulu sebentar. Ini, lihat spreadsheet. yang Yang mana, ini Bu? hijau di atas. Hijau di atas. Di layar saya nggak muncul, tak? Muncul kok. Link kenapa tahu ada di tempat ulun link ke spreadsheet? Itu kah? Ya, boleh. Diklik saja. Sama aja. Nah, nanti diklik, munculnya jawaban-jawabannya. Sudah ada, Bu? Munculnya buat screenshot baru, pilih screenshot yang ada. Enggak, munculnya harusnya jawaban dari responden. Sama Bu, saya juga sama kayak ini. Buat speed baru atau pilih speed yang ada. Pilih spread yang ada, coba. Cuman tidak Oh langsung iya, jawaban responden udah ini bisa, ya. Bu. Nanti munculnya. Iya, Bu, nggak langsung jawaban respondents. Tadi saya klik Ini yang ada, itu tampilannya XL. download jawaban. Enggak sih sebenarnya. Ini tinggal di dapatnya lihat spreadsheet ini enggak ada. Adanya, Lihat Tadi saya juga oh seperti itu, sudah ada. Ibu. Tapi saya masuk lagi pakai Google lagi. Dia minta Google lagi itu, Ibu. Google yang kita pakai. Terus masuk. Nanti muncul itu, Ibu. Udah ada, muncul Bu. lagi. Iya. Oh, sudah ada. Berarti tadi Nggih. memang harus itu, Bu. Memang harus klik link screenshot. Habis itu klik screenshot yang ada. Baru tampilannya lihat screenshot. Berubah. Oh, gitu. Nggih. Beda-beda emailnya. Teman-teman enggak pakai, ibu-ibu enggak pakai Gmail kah ini? Gmail kan ya? Pakai Gmail, Bu. Adakah yang Yahoo gitu? Gmail ya. Oke. Baik, sudah nggih. Berarti saya balik lagi ke yang tadi. Ibu habis tampilannya XL Excel. itu di-download dulu kah atau biar di Google Nggih, aja? di-download dulu. Downloadnya enggak Oh, iya. di-download. Kalau di Google tidak bisa diolah. Jadi downloadnya file, download Microsoft Excel. Ya, Ada apa, Bu? Oke, sudah, Bu. Makasih. Nggih, nggih. Lanjut nggih. Tadi tampilannya sudah ini, misalnya ini persentase, yang ini diagram batang. Sudah pernah membuat seperti ini, Bu, untuk hasil kuesioner? Ibu-ibu rata-rata sudah pernah membuat atau belum? Belum pernah, Bu. pernah Bu. Belum pernah Bu. Nanti biar bisa dimanfaatkan di sekolah ya. Ketika ibu-ibu Belum menyebar pernah Bu. kuesioner, itu kan bisa diolah. Hasil kuesionernya seperti apa, sehingga nanti ibu-ibu bisa menggunakan itu untuk bahan evaluasi di sekolahnya masing-masing. Kan nanti bagus misalnya, ini misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu pertanyaannya kemarin seputar apa ya contohnya. Saya lihat itu ada yang kemampuan motorik halus, kemampuan motorik kasar, dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Bu. Ada yang daftar hadir kegiatan sosialisasi, itu ya, ada banyak seperti itu nggih. Tingkat pemahaman
terhadap kegiatan parenting, ada juga yang seperti itu. Nah, itu bisa diolah nanti bagaimana yang kemampuan tingkat pemahamannya terhadap eh, anak terhadap motorik halusnya berapa persen, itu nanti bisa diolah. Sekarang ini kan sudah yang tahun ya, saya contohkan yang ibu-ibu ada enggak kemarin yang jawabannya misalnya setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang bentuknya skala Likert itu ibu-ibu ada enggak? Ada, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita olah ya, kita olah data-data itu. Ibu-ibu kan misalnya ada 10 datanya nih. Nanti juga 10 itu aja yang coba diolah. Ini saya hapus aja biar nggak ganggu. Kemudian kita olah yang data ini tadi. Tadi kliknya apa? Yo, data ya. Kita klik yang ini dulu, data. Kemudian saya dipilih yang apa tadi? Advance. Jadi advance ini ya, kita klik yang copy to another location. Nah, ini tadi kan masih list yang di lama penggunaan e-learning. Kita ubah list range-nya ini ke ini, kolom E. Jadi kolom E ini kita blok. Sampai bawah seperti ini. Kemudian copy to, ini adalah lokasi untuk tabel baru. Copy to-nya kita klik. Kita taruh di sini misalkan. Copy to-nya unique record only-nya kita klik. Nah, muncul di bawah ini ya, Bu. Muncul di bawah sini adalah list untuk jawaban dari pertanyaan harapan kinerja kalau saya. Pertanyaannya adalah, e-learning apakah menyediakan materi pembelajaran yang saya butuhkan? Kita akan tahu berapa yang setuju dengan pernyataan ini, berapa yang sangat setuju, berapa yang ragu-ragu, berapa yang sangat tidak setuju, dan berapa yang tidak setuju. Apa namanya? Formulanya adalah sama dengan tadi pakai count if. Count if-nya, range-nya adalah tadi yang mau diukur. Yang di sini berarti sampai atas ini. Nah, kita dolar. E-nya ini kita dolar sehingga nanti nggak bergerak datanya. Dolar itu shift dari angka 4. Dolar seperti ini. Ditambahi dolar pada sebelum huruf dan sesudah huruf ini. Bu, Kemudian dolarku koma. yang mana, Bu? Dolar itu shift dari angka 4. Kemudian koma. Nah, kriterianya apa nih? Kita kan kriteria ini ada ini, setuju, sangat setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Kemudian kita tutup kolom, kita enter. Nah, muncul di sini. Yang setuju bahwa materi e-learning yang setuju bahwa e-learning telah menyediakan materi yang dibutuhkan ada 109 orang, yang sangat setuju ada 50 orang, yang ragu-ragu ada 8 orang, yang sangat tidak setuju ada 5 orang, dan tidak setuju ada 2 orang. Sorry. Nah, ini kan belum urut ya, Bu. Urutan dari skala Likert itu kan dimulai dari sangat tidak setuju. Jadi ini kita urutkan dulu.
Kita urutkan di bawahnya gini, karena tidak bisa pakai short, karena bukan angka. Kalau ini tadi kita bisa short dari angka terkecil sampai angka terbesar, tapi kalau ini kita tidak bisa short dari angka terkecil sampai angka terbesar. Maka ini kita urutkan manual yang sangat tidak setuju dulu. Kita copy ke sini, sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju. Ada ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Nah, ini kita copy hasilnya ini. Sini. Nah, kita bisa membuat list yang lebih urut sesuai dengan skala Likert yang ditanyakan. Skalanya kan kalau 1 itu kan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Sehingga kita bisa rapikan jawaban ini menjadi sesuai dengan list dari yang sangat tidak setuju sampai dengan yang sangat setuju. Nah, dari list ini kita bisa buat diagramnya. Tadi kita pakai diagram lingkaran, kemudian diagram batang. Kalau ini biasanya disajikannya pakai diagram batang. Kita klik yang recommended chart. Pilih yang ini. Biar muncul angkanya, chart desainnya, pilih terserah yang ini juga bisa. Misalnya lebih banyak ke bawah ini. Ibu pilih yang ini juga bisa. Nah, kalau mau buat judul, kliknya yang add chart element, kemudian chart title, judulnya bisa di atas atau di bawah, bebas. Nah, ini kan e-learning menyediakan materi yang dibutuhkan. Tingkat jadi tingkat ketersediaan materi pada e-learning kita bisa tabelkan seperti ini. Nanti punyanya ibu-ibu boleh kemarin membuat berapa pertanyaan ya? 10. Apa? 10. Ya. Pilihan ganda 5. Oke. 10, Bu. Kalau pilihan ganda kan nanti tinggal yang jawab iya, tidak gitu kan ya. Nanti yang menjawab iya berapa persen, yang menjawab tidak berapa persen, silahkan bisa dipersentasekan. Dicoba ya ibu-ibu, dicoba di hasil Excel-nya masing-masing. Nanti saya upload videonya ini untuk tutorial ibu-ibu bisa mencoba. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Bentuknya ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya kita nggak mau diagram batang, kita maunya lingkaran seperti persentase tadi juga bisa. Tapi kalau persentase jangan lupa mengubah datanya dalam bentuk persen ini tadi. Kalau lihat kan gampang ya, mudah ya cara mengerjakannya. Kalau saya sudah tidak mudah, Bu. Soalnya banyak langkah-langkahnya. Lihat aja bingung, Bu. Ini mau dipakai tugas apa enggak? Jangan dulu, Bu. Soalnya kita masih kesusahan yang tidak punya laptop. Dulu ya, Bu, tugasnya. Oke. Bu, Iya.
Dicoba dulu aja ya. Nanti insya Allah setelah UTS kita bahas lagi ini. Minggu depan Siap. UTS ya Ibu-Ibu. Sudah dikasih tahu ya? Siap. Udah. Udah, Nggih, Bu. minggu depan UTS. Nanti kalau soal dari saya, misalnya mulai jam 3, biasanya kan seharusnya UTS itu maksimal 1 sampai 2 jam. Nanti saya buka e-learningnya, Ibu-Ibu bisa ngumpulkan, nanti biasanya maksimal sampai jam 9 atau jam 10 malam gitu ya. Oke, Bu, siap. Terima kasih. Apa mau Berarti 1 jam nanti aja juga UTS-nya nggak apa-apa. ngumpulkannya di e-learning ya, Bu? Iya betul, di e-learning. Nanti bisa di foto scan biar lebih jelas ya jawabannya. Kalau Oke, foto Bu. kan kadang ngeblur ya. Terserah ibu mau di scan foto atau foto biasa. Yang penting bisa kebaca nggih jawabannya. Atau mau Iya, ngerjakan Bu. dengan laptop kemudian di PDF juga boleh, bebas. Bu, izin bertanya. Nggih. Soalnya pilihan ganda atau uraian, Bu? Uraian. Bu. Nanti kuisnya yang pilihan ganda. Kuis insya Allah setelah UTS saja ya. Soalnya kita harus ada kuis, harus ada UTS, UAS, kemudian tugas, ada proyek. Nanti kalau yang ini masuk proyek aja. Yang apa namanya? Ngisi kuesioner dan buat apa? Buat tabel-tabel seperti ini nanti masuk proyek aja ya, Bu. Kemudian nanti ada presentasi di akhir. Jangan susah-susah ya, Bu, soalnya. Nanti, Masya Allah nikmatnya, Bu. insya Allah enggak. Ibu, Nanti UTS yang sebelumnya kan Ibu-Ibu jam 1, selesainya jam berapa? Sudah ada kesepakatan? belum Belum. dikasih tahu. Belum ada, Bu. Nanti soal saya insya Allah saya uploadnya jam 3. Saya upload di e-learning dan WA gitu ya. Nanti dua-duanya saya upload, nanti Ibu bisa mengerjakan, kemudian nanti bisa mengupload juga jawabannya. Nanti jawabannya jangan di WA tapi di e-learning. Boleh Ibu, tulis berarti tangan kalau ya. di PDF kan harus dikirim ke Mm-mm. e-learning juga atau di PDF kirim ke WA kayak biasanya? Enggak, di e-learning Bu. Semuanya di e-learning kalau apa namanya UTS. PDF juga dikirim di e-learning bisa. Oke, Bu. Berarti jawabannya Nanti bisa kalau tulis saya tangan nggak, Bu? boleh, boleh, boleh tulis tangan, boleh diketik. Nanti kalau ditulis tangan, fotonya saya mohon yang jelas. Nanti kalau enggak jelas, nanti saya umumkan di kelas biar fotonya lebih jelas. Kalau lebih jelas, mohon ada ibu-ibu HP-nya ada cam scan enggak? Yang kamera scan Ada, itu loh, Bu. Ada, Ada, Bu. Bu. scan dokumen. Ada, Nah, Bu. itu aja ya. Ada. Nanti biar formatnya PDF. Nggih. Iya, siap, Bu. Oke, Bu. Biar kalau dipakai cam scan kan lebih jelas. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu terkait ini materi, kemudian nah besok minggu depan UTS-nya. Ini saya mau tambahi animasi dan lain-lain. Bingung nggak Bu? Kalau misalnya saya tambahi animasi apa setelah UTS saja ya? Bingung, Bu. Setelah UTS saja, Bu. Setelah UTS saja, Bu. Baik, setelah Lagi UTS bingung. saja nggih, kita pelan-pelan. Karena ibu-ibu banyak sekali tanggungannya selain mengajar, bahkan sama tadi ada yang sama ngaji juga, sama ngomong anak, dan lain-lain. Saya juga mengalami itu. Jadi nanti kita ini pelan-pelan, nanti setelah UTS baru ke animasi ya Bu ya. Ibu mau bertanya. Oke, suaranya enggak jelas. Ya Bu. Oke. Cara membuka link yang sudah ketutup itu kayak gimana, Bu? Membuka link yang sudah tertutup, link apa? Ini kan tadi punya Bu Erni itu formulirnya sudah habis waktunya katanya, kayaknya. Soalnya saya buka juga nggak bisa buat ngisi.
Formulir sepertinya tidak dibatasi waktu mengisi. Nanti coba keluar, diklik lagi. Tidak Iya, Bu bisa. punya salah tadi juga kayak gitu. Keluar dulu, klik lagi. Iya, sudah keluar Bu, keluar klik lagi kan, nggak bisa, keluar klik lagi, terus saya coba klik berikutnya. Nah, soalnya itu keluar tapi nggak ada judul yang sebelumnya kan ada judul, terus tuh nggak ada judulnya, sama nggak beraturan, jadi nggak bisa keisi soalnya. Oh, oh, itu berarti itu editnya, Bu. Itu Ibu ngedit. Kalau misalnya seperti itu. Klik yang form yang Kalau awal yang Ibu kumpulkan. Coba klik yang ada di grup itu, coba klik lagi. Enggak, Bu. iya Bu, Kalau misalnya di edit seperti itu nggak muncul bisa jawab, itu berarti Ibu ngedit kuesionernya lagi. Itu. Bu izin bertanya, ini kalau dijawab habis jawabannya hilang lagi Bu, simpannya di mana? Nggak ada simpan. Jadi Oh, kalau sudah selesai, nanti Ibu sebagai orang lain yang mendownload itu di list jawabannya. Nggak ada simpan kalau kuesioner. oh iya Bu, siap. Bukan ditulis yang Iya, dikirim harus ya, Bu itu. ya? Kan ada tulisan kirim, Bu. Jadi Ya, Iya Bu. ya kan berarti harus sampai selesai baru dikirim itu. Tapi iya, kan nggak bisa dikirim. misalnya kita ngisi lagi, diulang gitu kan nggak bisa. Jadi kita jadi orang yang baru untuk mengisi itu lagi gitu. Ibu, Oh, saya mau bertanya. Iya. Saya Masya ini Allah. kenapa itu munculnya Kenapa tuh Bu Erni? itu munculnya tuh survei kebutuhan dan harapan orang tua tuh sudah tidak menerima jawaban lagi gitu, Bu. Kenapa ya? Ibu kunci kah itu?